Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai pencerminan geser. Terdiri dari Erna Widyastuti, Isnaini Menaristi, Nur Aini Dwi, Rofin Nur Aulia, dan Findri Rika. Teorema 12.1. Hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudutnya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Bukti teorema 12.1. Diketahui rotasi RA sejauh θ dan translasi GBC ruas garis BC akan dibuktikan. Kasus 1, GBC RA sejauh θ sama dengan R himpunan sejauh θ. Kasus 2, RA sejauh θ GBC sama dengan R gabungan sejauh θ. Bukti. Kasus 1. Membuat ruas garis BC membuat dua garis sejajar S dan T yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Lalu tarik garis PQ yang sejajar dengan garis BC memotong garis S di P dan memotong garis T di Q. Sedemikian hingga garis PQ sama dengan setengah dari garis BC. Menarik garis R memotong garis S di titik A dan besar sudut R ke S adalah setengah θ. Perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik E. Persamaan 1. Menurut teorema 10.3 GBC sama dengan MT MS dan menurut teorema 11.2 GA sejauh θ sama dengan MS MR sehingga diperoleh GBC RA sejauh θ sama dengan MT MS MT MR. GBCRA sejauh θ sama dengan MT 1 MR. GBCRA sejauh θ sama dengan MT MR. GBCRA sejauh θ sama dengan R gabungan θ. Kasus 2. Membuat ruas garis BC. Membuat dua garis sejajar P dan S yang berpotongan tegak lurus dengan garis BC. Tarik garis PQ yang sejajar dengan garis BC memotong garis T di P dan memotong garis di S di Q. Sedemikian hingga garis PQ sama dengan setengah dari garis BC. Menarik garis R memotong garis di titik E dan besarnya sudut T ke R adalah setengah dari θ. Perpanjang garis S sehingga memotong garis S di titik A. Jelas diperoleh sudut dari S ke R adalah setengah θ. Kesimpulannya, jadi terbukti bahwa GBC RA sejauh θ sama dengan RA sejauh θ. GBC sama dengan R gabungan sejauh θ. Akibatnya, himpunan translasi dan rotasi membentuk grup dengan operasi hasil kali. Andaikan diketahui RA sejauh θ dan refleksi MS, maka A gabungan S. Maka apabila A A himpunan S, maka RA sejauh θ sama dengan MT MS. T adalah sebuah garis melalui A sehingga sudut dari S ke T adalah setengah θ. Yang pertama, apabila A anggota S, akan dibuktikan RA sejauh θ sama dengan MT MS. Dipunyai S sebuah garis A, tarik garis T melalui A sehingga sudut antara S ke T adalah setengah θ. Jadi RA sejauh θ MS sama dengan MT MS dikali MS sama dengan MT dikali MS MS. MT dikali 1 sama dengan MT. Andaikan A bukan anggota S. Bukti, dipunyai S sebuah garis A tidak sama dengan S. Tarik garis T tegak lurus S melalui A. Lalu tarik garis R melalui A sehingga sudut antara R ke T adalah setengah θ. Maka RA sejauh θ MS sama dengan MR MT dikali MS. MR dikali MT MS sama dengan MR SB teorema 7.1. Dengan himpunan B T gabungan S. Andaikan V sebuah garis B dan tegak lurus R, andaikan W sebuah garis melalui B yang sejajar R,
maka SB sama dengan MW MV teorema 7.1, sehingga RA sejauh theta MS sama dengan MR SB sama dengan MR dalam kurung MW MV dalam kurung MR MW MV. Karena W sejajar, maka dalam kurung MR MW merupakan sebuah translasi menurut teorema 10.1, sehingga diperoleh RA sejauh theta MS sama dengan G BC MV dengan himpunan C sama dengan V gabungan R. Jadi transformasi tersebut adalah hasil kali sebuah refleksi pada V dan sebuah translasi sejajar V. Hasil kali demikian dinamakan refleksi geser. Definisi: sebuah transformasi R dinamakan refleksi geser apabila ada garis G dan sebuah ruas garis berarah garis AB yang sejajar G sehingga R sama dengan GAB MG. Garis G dinamakan sebuah refleksi geser. Oleh karena setiap translasi dapat diuraikan menjadi hasil kali dua refleksi garis, maka suatu refleksi geser dapat ditulis sebagai hasil kali 3 refleksi garis. Di atas telah memperlihatkan bahwa RA sejauh theta MS adalah suatu refleksi geser. Dengan cara yang serupa dapat dibuktikan bahwa MSRA sejauh theta adalah suatu refleksi geser. Jadi diperoleh teorema berikut. Teorema 12.2. Setiap hasil kali sebuah refleksi pada sebuah garis dengan sebuah rotasi mengelilingi suatu titik yang tidak terletak pada suatu garis tersebut adalah suatu refleksi geser. Bukti: diketahui refleksi MS dan rotasi ARA sejauh theta. Andaikan T sebarang garis melalui S dan R garis melalui A sehingga besar sudut adalah setengah theta, maka RA sejauh theta sama dengan MS MR sehingga MS RA sejauh theta sama dengan MS MT MR. Akibat 1. Apabila ada ruas garis berarah garis AB tidak tegak lurus pada garis S, maka hasil kali suatu geseran GAB dengan refleksi MS adalah sebuah refleksi geser. Bukti: tentukan titik P sedemikian sehingga garis AC tegak lurus S dan garis CB sejajar S, maka garis AB sama dengan garis AC plus garis CB. GABMS sama dengan GCB dikali GAC dikali MS dari teorema 10.7. Lalu GABMS sama dengan GCB dikali MR kali MS dikali MS dengan R sejajar S dan jarak R, S sama dengan setengah AC dari teorema 10.3. Jadi GABMS sama dengan GCB MR dikali MS kali MS. Akibat 1. Titik dan tidak ada pasangan yang sejajar, maka setiap hasil kali refleksi MR, MS, dan MT adalah suatu bukti. Dipunyai garis R, S, dan T tidak berpotongan pada satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Misalkan, perpotongan garis T dan S adalah A, perpotongan garis R dan S adalah B, dan perpotongan garis T dan R adalah S. Refleksikan A terhadap ruas garis R, S, dan T yaitu MR, MT, MS yang diperoleh A aksen. Refleksikan C terhadap garis R, S, dan T yaitu MS, MT, MR yang diperoleh C aksen. Hubungan AA aksen dan CC aksen. Bagi garis A aksen menjadi dua bagian yang sama panjang dan titik tengahnya M. Bagi garis CC aksen menjadi dua bagian yang sama panjang dan titik tengahnya N. Hubungkan titik-titik sebuah garis M dan N sehingga memperoleh sumbu refleksi geser U. Refleksikan A terhadap U sehingga diperoleh A aksen. Refleksikan C terhadap U sehingga diperoleh C aksen. Hubungkan AA aksen dan CC aksen yang diperoleh panjang AA aksen dan sama dengan CC aksen. Kesimpulan: jadi hasil kali refleksi dan refleksi MR, MS, MT adalah suatu refleksi geser. Selanjutnya ke contoh soal. Yang pertama, diketahui titik-titik A, B, P, dan Q setiap 3 titik tidak ada yang kolinear.
Apabila terdapat S yang memenuhi garis AB, lukislah P double aksen sama dengan MS dikali geseran AB terhadap titik P. Untuk yang pertama, kita lukis titik AB dan garis sejajar T dan R untuk pencerminan GAB. Yang kedua, selesaikan MTP dengan cara mencerminkan titik P terhadap T dan menghasilkan P0. Jadi P0 sama dengan MTP. Selanjutnya, cerminkan MTP terhadap R, kemudian didapatkan P1 atau P aksen. P aksen, jadi P aksen sama dengan MR, P0 sama dengan MR MTP. Dan yang terakhir, cerminkan P aksen terhadap garis S dan didapatkan P double aksen sama dengan MS, P aksen sama dengan MS dikali geseran AB terhadap titik P. Nomor 2, diketahui titik A 2,-3, titik B 6,4, T sama dengan XY di mana Y sama dengan 0 dan Y sama dengan YAB dikali PT. Tentukan Y 1,2. Penyelesaiannya, Y 1,2 sama dengan YAB dikali PT dikali 1,2 sama dengan YAB dikali PT dikali 1,2. Kemudian YAB dikali 1, YAB dikali negatif 2. Kita substitusikan 6 dikurangi 2 ditambah 1, 4 tambah 3 dikurangi 2 sama dengan 5,5. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Diketahui 3 garis R, S, dan T tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar jika R irisan S sama dengan C, R irisan T sama dengan A, S irisan T sama dengan B. Lukiskan A aksen sama dengan MT, MS, MRA. Langkah pertama, tentukan sketsa awal dari titik yang diketahui, yaitu R, S, dan T. Kemudian, cerminkan titik A terhadap R. Namun, karena titik A irisan R dan T, maka langsung kita cerminkan terhadap S dan didapatkan A0. Selanjutnya, A0 dicerminkan terhadap T, maka didapatkan A aksen. Dan gambarnya akan terlihat seperti ini. Kemudian soal nomor 4, diketahui titik A negatif 1,2, titik B 3,6 dan garis S di mana X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Bagaimanakah langkah-langkah untuk memperoleh MS SKB sama dengan B? Untuk permasalahan ini kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat garis sejajar, buat garis T sejajar dengan S melalui A. Selanjutnya buat garis R tegak lurus dengan S melalui B sehingga memotong T di C. Selanjutnya untuk menentukan C, eliminasi T dan R. Selanjutnya buat garis N sejajar S dengan D dengan titik D, N, S sama dengan setengah BC. Dan yang terakhir, tentukan persamaan garis N sehingga diperoleh MS SAB sama dengan MN SAC sama dengan G. Contoh soal yang terakhir, diketahui titik-titik A, B, P, dan Q setiap 3 titik tidak ada yang kolinear. Apabila S memenuhi garis AB, lukislah R sama dengan geseran AB dikali MS terhadap titik R sama dengan Q. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cerminkan titik Q terhadap garis R dan menghasilkan titik Q0. Kemudian titik Q0 dicerminkan terhadap garis T menghasilkan titik Q aksen. Kemudian titik Q aksen
mencerminkan terhadap S. Sehingga kita dapatkan R sama dengan MS, Q aksen sama dengan MS, MT, MR, Q. Selanjutnya terdapat beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Jika ingin mengerjakan, silakan pause video ini. Sekian video dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.